balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Wow, ternyata cepolku miring guys, nggak apa-apa lah ya. Ini udah mulai miring-miring, miringnya ke sini ding. Nah, udah mulai berat ya ini pemirsa menghadapi 3 minggu yang di rumah aja. Nah, ini Andi tuh juga sambil ngingetin ya, selain kita itu jangan lupa buat cuci tangan, terus menjaga kebersihan, kita juga harus pakai masker. Pakai masker kain aja udah cukup kalau buat yang cuman pemirsa yang cuman buat jalan-jalan, maksudnya bukan jalan-jalan sih, lebih tepatnya buat kalau keluar rumah pakai masker. Ini kebetulan Andi tuh punya ada beberapa masker, ada 2 nih yang kebetulan hari ini. Hari ini Andi tuh dapat masker dari kantor, terima kasih. Walaupun aku harus tetap bekerja, tapi kita tetap di apa namanya kayak di apa sih namanya care gitulah ya, di kita dikasih masker biar tetap selamat. Tuh selamat nih ya. Ini maskernya, ini bukan masker medis ya ini, jadi kalau buat kita yang bukan pegawai kesehatan, bukan tenaga kesehatan gitu kan ya, kita pakai masker biasa aja. Ada yang masker kain kayak gini, ini masker kain biasa yang dalamnya bisa dikasih tisu. Jadi buat nambah filternya. Nah kalau yang ini masker anti air sih katanya. Tapi ini tadi nggak ngap sih. Itu jadi beli masker kain aja, jangan ngeborong-borong masker medis karena banyak teman-teman kita tenaga medis di luar sana itu yang butuh gitu loh pemirsa. Jadi memang butuh sampai mereka aduh gimana nih caranya, aku udah nggak punya masker medis gitu. Jadi yuk kita pakai masker kain aja, toh kita juga tidak terlalu butuh seperti teman-teman tenaga medis gitu sih. Intinya kayak gitu, kalau mau pakai masker kain aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pemirsa memang lagi sakit atau apa boleh pakai masker medis. Tapi kalau cuman buat sehari-hari ke pasar atau mungkin mau belanja apa pakainya yang masker kain aja. Oke, seperti biasa Andi tuh bakal temenin pemirsa sampai nanti jam 2 siang. Kita bakalan seru-seruan gitu kan ya, bakalan makan enak hari ini karena seperti biasa. Karena kemarin kan Andi tuh sempat mengeluarkan ya namanya promoin ngicip gitu kan ya. Jadi ada beberapa UMKM yang mengirim gitu kuliner ke sini dan nanti akan Andi tuh telepon. Dan hari ini kemarin mungkin pemirsa ada yang inget sama DKN Snack ya. Ada yang inget DKN Snack yang ngirimin nugget ayam sayur ya waktu itu ya, nugget ayam sayur. Nah hari ini dia juga ngirim lagi, ngirim apa? Nanti pasti bakalan Andi tuh kasih tahu. Nah di pasaran yang mulai langka apa sih? Apa aja di pasaran yang mulai langka? Daging-dagingan udah mulai langka belum sih? Apa nggak tahu, aku sih belum terjun ke pasar soalnya. Bombay, oh iya Bombay mahal banget tuh katanya sekarang, hampir ratusan ribu ya? 100.000 setengah kilo. Wow, biasanya 100.000 udah dapat 2 loyang pizza yang isinya Bombay semua ya. Nah, apa namanya kan Bombay barang-barang udah mulai langka gitu kan ya. Dan kadang kan kita kayaknya ada beberapa orang yang setiap hari itu pasti dia akan ada daging gitu, entah itu daging ikan, daging ayam, terus daging sapi, kambing, kerbau, apalagi daging. Ya banyak lah daging apapun lah ya. Itu, nah ini tuh ternyata ada jenis-jenis daging dan kandungannya gitu kan ya. Jadi kita kan banyak banget daging-dagingan alias jenis hewan yang dikonsumsi sama kita gitu kan sehari-hari. Kayak tadi ikan yang emang banyak yang mengkonsumsi ya, ada ikan, ada ayam, ada sapi, kambing, kerbau itu juga jarang sih sebenarnya. Tapi ada beberapa masyarakat yang aku nggak makan sapi, tapi aku makan kerbau karena katanya dagingnya juga lebih tebel gitu ya, lebih maknyus gitu. Nah ini jadi setiap hewan tuh punya rasa, tekstur hingga kandungan yang berbeda di dagingnya. Jadi umumnya selain rasa kandungan gizi dan kadar kolesterol juga menjadi alasan pemilihan daging oleh banyak orang. Nah ini ada beberapa, jadi kita harus tahu nih 5 jenis daging yang berserta dengan kandungannya. Yang pertama daging ikan, fishy ya. Nah ikan itu bisa dibilang jadi jenis daging terbaik. Kandungan protein pada ikan itu sangat tinggi. Selain itu terdapat juga kandungan asam amino esensial dan omega 3 yang sangat baik nih bagi perkembangan tubuh dan otak. Selain itu, ada beberapa jenis daging yang paling rendah. Si ikan ini adalah jenis daging yang paling rendah lemak dan kolesterolnya. Jadi makanya biasanya kalau orang yang mau diet itu kan pada dikasih udah makan ikan. Selain itu kita juga harus mendukung
pemerintah untuk gemar makan ikan ya. Yang kedua ada daging ayam. Kalau daging ayam ini kayak udah jadi santapan sehari-hari ya buat masyarakat, iya nggak sih? Duh, mataku sipit banget ya, nggak apa-apa ya pemirsa. Ini adalah mata Andito kalau nggak pakai bulu mata ya. Kalau pakai bulu mata kan kelihatan gitu kan ya. Nah, daging ayam itu jadi alternatif terbaik buat kita untuk yang buat nggak suka ikan atau mungkin yang alergi sama beberapa jenis ikan. Nah, tetapi tapi bermasalah buat konsumsi yang namanya daging merah. Kalau daging merah itu kayak daging sapi, kerbau dan kawan-kawannya itu. Nah, ayam mengandung banyak vitamin B, mineral dan selenium, tapi tetap hindari mengkonsumsi ayam secara berlebihan, terutama bagian kulitnya. Wow, itu adalah bagian itu aku bisa berantem sama teman sih kalau misalnya kulitnya hilang gitu ya. Pertemanan putus gara-gara kamu mengambil kulitku gitu kan ya. Ini karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Padahal aku suka aja beli kulit itu terus ku masak, digoreng gitu crispy terus habis itu dimasak kayak asam manis, kayak saus-saus kayak gitu. Terus ada lagi daging sapi. Nah daging sapi itu kaya akan protein hewani dan zat besi yang tidak dapat ditemukan pada jenis makanan lain. Tapi daging sapi ini memiliki kadar kolesterol dan lemak jenuh tinggi yang nggak baik buat jantung. Proses memasak yang nggak benar pada daging sapi juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Makanya kalau mau makan daging sapi, masaknya yang benar. Jadi harus benar-benar matang, ya kayak gitulah, harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai nanti kita malah bisa atit gitu. Habis itu ada daging kambing, embek. Ini daging embek. Daging embek ini punya kaya akan protein dan zat besi. Daging dengan bau yang cukup menyengat ini juga dapat membantu proses penyerapan protein nabati. Tapi kolesterol pada daging kambing termasuk yang paling tinggi dan sama sekali tidak mengandung serat. Ya itu makanya kalau misalnya yang darah rendah itu suruh makan daging kambing ya. Biar darahnya bisa tinggi ya, biar tinggi ya. Tapi nek kakean panas ya katanya. Iya nggak sih? Nah kalau kebanyakan gliyeng. Sama kalau kebanyakan mahal ya, beli sate kambing mahal-mahal itu ya. Tapi batibul enak tau. Sate kambing yang di Tegal tuh enak ya. A1 tuh batibul tuh, tapi yo regone yo. Nah habis itu ini ada daging kerbau. Kalau daging kerbau itu punya protein yang bermanfaat buat tubuh dan meningkatkan massa otot. Nah selain itu si daging kerbau ini juga memiliki kandungan energi, vitamin B12, asam linoleat yang yang dapat mencegah kanker. Dan juga ada zincnya juga. Ini daging kerbau itu punya tekstur daging yang lebih banyak mengandung serat. Jadi lebih berserat ketimbang dengan daging sapi ataupun daging kambing. Jadi kalau dia masaknya nggak benar, alot, iya kan? Tapi kalau di masyarakat Kudus apa ya? Dia lebih banyak sering makan kerbau ketimbang dia makan sapi. Jadi entah itu dia dibuat kayak sego gandul itu loh yang kayak gitu-gitu, terus habis itu ya pokoknya banyak banget masakannya dari daging kerbau. Nah habis ini Andi tuh bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip.